Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi Applying Page Layout and Reusable Content dengan poin 3.1 Apply and Manipulate Page Setup Settings. Untuk mengatur margin, kita pergi ke Page Layout. Dalam Page Setup Group, kita pilih Margins. Di sini kita dapat memilih sesuka hati kita dapat menggunakan tipe margin yang mana, atau bisa juga di custom atau di setting sendiri. Kedua, untuk menambahkan non-breaking space, kita pergi ke Insert. Dalam simbol group, kita tekan simbol, lalu More Symbol. Di dalam sini kita pilih Special Characters, lalu kita pilih Non-Breaking Space. Kita close. Untuk menambahkan hyphenate, kita pergi ke Page Layout. Dalam Page Setup Group, kita pilih Hyphenation. Di sini kita dapat memilih untuk menonaktifkan hyphenation tersebut, bisa juga otomatis, manual, bahkan bisa kita atur sendiri di sini. Untuk menambahkan page break, kita klik kanan 2 kali pada page, terserah di mana. Kita klik kanan, lalu kita pergi ke paragraf. Lalu di sini kita bisa pilih keep text, keep line together, bahkan page break before. Kalau kita klik OK, maka dia akan menambahkan page break di sini. Untuk menambahkan columns, kita blok teks atau kata yang akan kita jadikan columns. Kita pergi ke page layout. Dalam page setup group, kita pilih columns. Di sini kita bisa memilih banyak 1, 2, 3, bahkan sampai 5. Atau kita juga pergi ke more column. Di sini kita bisa kustomisasi lebih dalam lagi tentang columns. Kita masuk ke poin 3.2, yaitu apply themes. Untuk menambahkan themes atau tema, kita pergi ke tab page layout. Dalam themes group sini kita tekan themes, lalu di sini akan keluar beberapa atau bahkan banyak sekali tema yang dapat kita pilih sesuka hati kita. Lalu di sini juga ada themes color untuk mengatur warna tema sesuai keinginan kita, dan kita juga dapat membuat warna tema yang baru. Ada juga font, tema font. Di sini juga kita dapat memilih tema font yang kita pilih, dan bahkan juga kita dapat membuat tema font yang baru. Dan ada juga efeknya. Dan untuk menyimpan tema yang sudah kita ubah, kita pergi ke themes, lalu klik yang save current theme. Lalu kita masuk ke poin 3.3, yaitu construct content in a document by using the quick parts tool. Untuk menginsert atau menambahkan quick part, kita pergi ke tab insert. Dalam text group, kita pilih quick parts.
lalu kita pilih building blocks organizer. Lalu di sini kita bisa memilih quick parts yang ingin kita gunakan. Lalu untuk menambahkan dynamic document property, sama juga kita pergi ke insert, ke quick parts, lalu document property. Di sini kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan. Sama juga dengan menambahkan field, kita ke insert, quick parts, lalu field. Untuk menambahkan page cover atau cover dari lembar yang akan kita gunakan adalah kita ke insert, lalu dalam page group kita tekan atau kita pilih yang cover page, lalu kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan. Selanjutnya poin 3.4 yaitu create and manipulate page background. Untuk menambahkan page border, kita pergi ke tab page layout, dalam page background group kita pilih page border, lalu di sini kita dapat mengatur mana yang akan kita gunakan. Itu dalam warna juga kita bisa atur, stylenya, width dan artnya pun bisa kita atur di sini. Lalu untuk menambahkan background color, kita pergi juga ke page layout tab, dalam page background group kita pilih page color untuk menambahkan atau mengganti warna page. Lalu untuk menambahkan watermark, kita pergi ke page layout tab, dalam page background group kita pilih yang watermark, lalu kita dapat mengaturnya di sini. Dan untuk menggunakan gambar sebagai watermark, kita pergi ke custom watermark, lalu kita tekan yang picture watermark, lalu kita dapat memilih gambar yang akan kita gunakan. Yang terakhir adalah poin 3.5 yaitu create and modify headers and footers. Untuk menambahkan header dan footers, kita pergi ke tab insert, dalam header dan footer kita tekan yang header maupun footer, lalu kita pilih mana yang akan kita gunakan. Seperti ini. Untuk menghapusnya kita tekan Ctrl A, lalu kita delete. Untuk menambahkan date dan time atau tanggal dan waktu, kita pergi ke design, lalu dalam insert group kita pilih date and time. Di sini kita dapat menggunakan mana yang akan kita gunakan. Untuk menambahkan page number, kita pergi ke tab insert, lalu dalam header dan footer group kita pilih page number. Lalu kita dapat mengaturnya, dapat di top of page, di bawah, dan dalam posisi semula.